Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di Google Meet pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Ibu Ferawati selaku dosen pengampu matkul Bahasa Indonesia Teknik Informatika UIN Suska Riau dan teman-teman Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian karangan terlebih dahulu. Karangan adalah hasil dari rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pikirannya melalui karya tulis dan dengan bahasa tulis. Karangan juga merupakan hasil pikiran seseorang atau sebuah gagasan baru berdasarkan hasil pikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Penulis mengungkapkan isi pikirannya dengan menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Dan adapun fungsi dari karangan, yang pertama dapat menyampaikan gagasan, menyampaikan hasil pikiran, yang ketiga merupakan alat komunikasi tidak langsung, dan yang terakhir ada menyampaikan perasaan. Adapun jenis-jenis dari karangan, yang pertama ada narasi. Narasi atau yang disebut juga dengan pengisahan merupakan jenis karangan yang berisi rangkaian peristiwa atau kejadian yang susul menyusul sehingga membentuk alur cerita atau plot. Dan yang kedua, ada deskripsi. Disebut juga dengan karangan lukisan atau pemerian. Karangan deskripsi ini adalah jenis karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sehingga pembaca dapat menceritakan segala sesuatu yang dilukiskan tersebut sesuai dengan cerita penulisnya. Yang ketiga ada eksposisi. Merupakan jenis karangan yang berisi uraian, paparan, atau penjelasan tentang suatu hal atau topik. Tujuan dari karangan eksposisi ini adalah agar dapat menyampaikan informasi dan juga berita kepada para pembaca. Yang keempat ada argumentasi. Karangan argumentasi ini merupakan karangan yang memiliki banyak argumen atau alasan-alasan kuat di dalam karangan tersebut yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran melalui sebuah cerita dan yang fakta. Dan contoh dari karangan argumentasi ini adalah berbagai jenis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. Karangan ini biasanya menggunakan ajakan, saran, bujukan, atau perintah yang didukung oleh argumentasi dan fakta. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Ya, merancang karangan
memiliki beberapa langkah yang meliputi menentukan tema, membuat judul, menyusun kerangka, mengumpulkan bahan tulisan, dan merevisi karangan. Yang pertama adalah menentukan tema karangan. Topik harus mengacu pada suatu hal yang dibahas dalam satu karangan dan lebih spesifik dan fokus dibandingkan tema. Lalu, membuat judul. Membuat judul menjadi dasar bagi setiap karangan dan harus menyertakan perincian dan jabaran dari tema. Lalu membuat kerangka karangan. Proses pembuatan kerangka karangan melibatkan penjelasan masalah, alasannya, contoh, dan solusi, mendeskripsikan kejadian masa lalu atau masa depan, dan menjawabkan pertanyaan sederhana. Lalu mengumpulkan alat tulis dan bahan tulisan yang sangat penting dalam sebuah karangan. Membantu bahan tulisan dan jurnal penting harus dikumpulkan berdasarkan sumber dan fakta yang ada. Lalu menggambar kerangka dan merevisi kerangka. Masuk ke bagian merevisi kerangka. Merevisi kerangka adalah satu proses memperbaiki dan menyempurnakan tulisan agar menjadi lebih jelas dan logis. Dalam tahap merevisi penulisan, penulis memeriksa struktur, tata bahasa, dan kesesuaian ide dengan tujuan kerangka. Pemeriksaan dilakukan, yang pertama memeriksa struktur, tata bahasa, kesesuaian ide. Yang kedua adalah perbaikan berupa menambah informasi, pengurangan informasi, dan peningkatan kualitas. Selanjutnya, menulis karangan yang akan dibacakan oleh ID. Selanjutnya menulis karangan. Menulis karangan adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan yang terstruktur untuk disampaikan pada pembaca. Menulis karangan merupakan proses kreatif, melibatkan tujuan yang ingin dicapai, gagasan yang disampaikan, dan penggunaan sistem bahasa. Berikut langkah-langkah menulis karangan yang diambil dari buku Keterampilan Menulis 2016 karya Haji Dalman. Ada 4. Yang pertama itu menentukan tema karangan. Menurut Siti Aminah dan kawan-kawan, bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, topik mengacu pada persoalan atau hal yang dibahas dalam sebuah karangan. Topik harus spesifik dan fokus dibandingkan tema. Yang kedua, membuat judul. Salah satu fungsi judul adalah membangkitkan minat pembaca karena judul merupakan gambaran singkat atau deskripsi dari karangan. Yang ketiga, membuat kerangka. Proses pembuatan kerangka karangan melibatkan penjelasan masalah, alasannya, contoh atau solusi, mendeskripsikan kejadian masa lalu atau masa depan. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Alat bantu sangat penting untuk sebuah karangan. Contohnya buku, data, artikel, dan jurnal ilmiah penting dalam karangan karena membantu pengarang mengembangkan kerangka dan meningkatkan kualitas tulisan. Lalu kesimpulan. Karangan adalah hasil dari proses menulis yang bertujuan untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran penulis dalam bentuk tulisan. Dalam konteks akademik, karangan dapat dibedakan menjadi 5 jenis utama. Yang pertama narasi,
yang kedua deskripsi, yang ketiga eksposisi, yang keempat argumentasi, dan yang kelima persuasi. Masing-masing jenis memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, seperti menyampaikan informasi, menggambarkan objek, atau meyakinkan pembaca. Proses penulisan karangan melibatkan beberapa langkah penting, termasuk menentukan tema, menyusun judul, membuat kerangka, mengumpulkan bahan tulisan, dan merevisi karangan untuk meningkatkan kualitasnya. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membuka sesi kuis untuk bertanya kepada kalian. Kuis tentang karangan. Apa yang dimaksud dengan revisi dalam proses penulisan karangan? Siapa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah dari kami.